Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Haleluya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita masih boleh datang untuk beribadah kembali, amin. Amin. Haleluya, meskipun kita di rumah saat ini, saya percaya ketika kita menonton dan melihat live streaming ini, kita percaya kita diberkati Tuhan, amin. Yes, kita amin. diberikan kelimpahan dan kita diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus, haleluya. Mari Haleluya. semua sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa, kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Yes. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami Tuhan. Hingga hari ini juga detik ini Tuhan, kami tetap boleh sehat Tuhan Yesus ya Bapa. Tubuh kami tetap kuat Tuhan, kami tetap diberikan kesempatan Tuhan Yesus ya Bapa untuk datang kembali beribadah pada malam hari ini ya Bapa. Bapa, kami percaya Yesus, Engkau menyertai dan Engkau menaungi untuk ibadah kami malam hari ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita Yesus. Yes, kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita percaya Yesus jalan kebenaran dan hidup bagi kita, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini, haleluya. Mari semua jemaat. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita bergoyang. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Kita mau menari untuk Tuhan, amin. Yang di rumah saat ini berdiri semua, sama-sama ikuti saya, kita menari bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. semua katakan lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Di dalam namanya. Yes. haleluya. Siap-siap kita semua, ada keselamatan. Mari kita bergoyang. Kekal. Haleluya. Haleluya. Yes, amin, amin. Luar biasa. Haleluya. Hari ini apapun jadi beban
pikiran kita, percayalah Tuhan sedang memberikan kita sukacita. Amin. Supaya bukan hanya kita senyum-senyum biasa, tapi tertawa. Haleluya. Semua di rumah tertawa. Hahaha. Sekali lagi, belum. Sekali lagi, tertawa. Hahaha. Dengan sukacita ada dalam tubuh kita dan diri kita, kita mampu mengusir segala pikiran-pikiran stres kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama lebih lagi menaikkan pujian ini. Yes. Sama-sama kita senangkan hati Yeah. Tuhan dengan puji-pujian kita malam hari ini. Yeay. Sebab kami tahu Tuhan, begitu banyak karya dan perbuatan-Mu Yeah. Tuhan yang Haleluya. telah mempesona kami Tuhan. Kau angkat setiap diri kami Tuhan dari kekelaman sampai pada sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yeay. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yeay. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Yeay. Haleluya. Roh Tuhan hadir bagi kita semua. Amin. Menyenangkan hati kita semua, menyegarkan kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan, karyamu mempesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey, Kau buang semua gelisah, gelisah. kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, biar setiap mulut bersorak. mulutku bersorak memuji namamu. Semua Ya. katakan, Dari Yeah. hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Semua diberikan Rohmu sukacita yang luar hadir biasa. di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. kami undang Kau bertata Tuhan di hidup kami. Kami undang Kau Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kita mau angkat pujian kita lebih lagi. Mari angkat tangannya semuanya di rumah. Yeay, angkat tangannya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Dari Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita mau puji Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Oh oh. Na 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 na. Roh hadir di sini. Yeay. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan kita yang luar biasa
kuasa dalam segala perkara hidup kita. Amin. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita buka hati kita lebar-lebar. Malam hari ini Tuhan mau berikan kita kekuatan dan sukacita yang baru. Amin. Percaya dan buka hati kita lebar-lebar. Haleluya. Biar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kita melakukan satu pujian Mandarin ini dengan teks yang ada di depan kita. Kita sama-sama keluarkan suara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau buka mata kami supaya kami bisa melihat karya-Mu Tuhan. Kau buka telinga kami supaya kami bisa mendengar juga berita-berita yang luar biasa tentang Kau Tuhan. Haleluya. Kaiwatiyansi.
也不停歌唱。 Haleluya, 哈利路亚， 我爱你主 我 啊。 爱你。 Saya katakan sama-sama buat Tuhan kita luar biasa. 我爱你，哦，全心敬拜你，日夜不停歌唱。哈利路亚，哈利路亚，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你主啊，我爱你。Mari sembah Tuhan kita yang luar biasa. 我爱你，sama-sama katakan 我爱你主啊，我爱你，我爱你，我爱你，哦，我爱你，哦，我爱你。Mari sembah Tuhan, kita angkat suaramu, katakan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sembah, mari sembah, mari senangkan hati Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat dan mulia. Mari sembah, mari bangkitkan rohmu. Mari bermasmur bagi Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Raja segala raja, Raja di atas segalanya. Hey, kami sembah Kau Tuhan, Kau yang terindah, Engkau Tuhan yang hebat. Amin, amin. Mari bermasmur. Mari bermasmur, mari naikkan pujian, mari naikkan syukurmu, haleluya. 爱你，哦，全心敬拜你，日夜不停歌唱。哈利路亚，哈利路亚，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你主啊，我爱你，我爱你，我爱Terima kasih Tuhan, ketika kami berkata, "Wah, ini Tuhan Yesus." Tadinya kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu Tuhan selalu ada untuk setiap kami Tuhan. Walaupun kami terbaring lemah mungkin Tuhan, kami yang sakit Tuhan Yesus ya Bapa, kami percaya ketika kami mengatakan Engkau Raja kami Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkau tabib kami Tuhan, Engkau dokter kami ya Bapa, maka kami sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih ya Bapa. Melalui ibadah online ini juga Tuhan, kami percaya dimanapun Tuhan, gereja-gereja dimanapun berada Tuhan yang mengadakan ibadah online Tuhan Yesus ya Bapa, kami percaya Engkau selalu ada turut hadir bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Waktu-Mu adalah yang terbaik atas hidup kami Tuhan.
Saat ini adalah waktu yang terbaik kami untuk datang kepada Amin. Engkau Yesus ya Bapa. Amin. Haleluya. Kami mau naikkan pujian Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita mau katakan bila Kau izinkan Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, oh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari semua kita angkat tangan, kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah ini menjadi doa kita, kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ini Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami saat ini ya Bapa, Kau sampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terpuji nama Yesus ya Bapa. Kami taruh semua pujian kami, penyembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji nama Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya percaya dan saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap kita. Rumah-rumah jemaat sekalian Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Dan kita semua dimanapun kita berada, sanak saudara kita Tuhan berkati juga. Saya percaya setiap orang yang berlindung kepada Tuhan di masa-masa kesukaran seperti ini, Tuhan akan terus pelihara. Bagi kita yang bersandar kepadanya, tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu murid-muridnya berkata kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lalu jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah tanah yang baik. Tanah yang baik yang ketika ditabur oleh firman, firman itu berakar, bertumbuh, berbuah bahkan 100 kali lipat. Saya percaya firman Tuhan sangat penting, apalagi di dalam masa-masa kesukaran seperti saat ini. Saya ingin jemaat Tuhan, saya mau mengajak jemaat untuk benar-benar mau menyerap kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan adalah pelita untuk kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya percaya orang yang memelihara firman, pastilah jalan hidupnya terang. Pastilah dia tidak akan terantuk, karena di dalam firman Tuhan ada terang dan tidak ada kegelapan. Dan kakinya tidak akan pernah salah dalam melangkah. Saya percaya Yesus datang yang kedua bukan untuk sesuatu yang tidak penting. Yesus datang kedua kali untuk suatu hal yang paling esensi. Lalu Yesus mau untuk memberitakan firman. Yesus mau dirinya seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh orang. Bagaimana seorang Kristen hidup, bagaimana kita hidup dalam kehidupan kita, Yesus berikan contoh. Dan kita bersyukur Allah kita, Yesus, dia mau menjadi contoh untuk setiap kita, untuk kita bisa melakukan firman dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya, dan saya sangat percaya setiap orang yang memegang firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, di masa kesukaran-kesukaran ini, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena imannya bertumbuh di dalam firman Tuhan, pengharapannya bertumbuh dalam firman Tuhan, dan kasihnya kepada Tuhan terus ditambahkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak akan menyalahkan keadaan, tapi malah bersyukur. Sebab saya percaya, dan saya mau jemaat Tuhan percaya, ada rencana Tuhan yang baik meskipun di tengah-tengah krisis. Haleluya, haleluya. Saya mau setiap jemaat Tuhan memiliki hati seperti tanah yang baik, yang ketika firman Tuhan ditabur, kita terima firman itu, supaya firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kita. Dalam firman ini dikatakan bahwa ada seorang perumpamaan, ada seorang yang mau menaburkan firman dan sebagian benih itu jatuh di tanah pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu, ada yang di semak berduri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ada 4 tipe tanah dan ada 4 tanah ini mewakili orang, di mana ketika kita diberikan firman Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, apa
respon hati setiap kita. Yang pertama, di Lukas pasal yang ke-12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Perhatikan baik-baik, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberikan hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Iblis mengambil sesuatu yang penting dalam hidup setiap kita. Terkadang firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, seringkali iblis curi supaya firman itu tidak berakar dalam hati setiap kita. Kadang ketika kita mendengarkan firman, kita dengar firman bersama teman kita dengar firman bersama dengan keluarga kita. Ketika firman itu ditaburkan, kita bukan terima firman itu, tapi kita malah bilang, itu untuk kamu, itu untuk kamu, itu untuk dia, oh itu untuk dia tuh, itu untuk dia tuh. Selama kita punya kebiasaan begini, selama kita punya kebiasaan dengar firman, dengar ayat, nih buat kamu, nih buat kamu, ini buat kamu. Kapan buat kitanya? Biasakan ketika kita dengar firman, kita baca firman, oh ini semua untuk saya. Semakin saya diberkati, semakin saya bertumbuh di dalam firman. Simpan firman dalam hati. Jangan dapat firman kita malah lempar orang, kita tuduh orang, pakai firman kita tembak orang, pakai firman kita serang orang. Jangan. Iblis mencuri firman dalam hati setiap kita. Kalau kita percaya firman itu kita simpan dalam hati kita. Berapa banyak dari kita ketika kita dengar firman, pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Kita tidak fokus mendengar firman. Ada baiknya ketika kita mendengar firman, kita mencatat firman itu. Untuk kita bisa baca, kemudian hari ketika kita lupa, ketika dalam pergumulan kita bisa baca kembali firman itu. Supaya firman itu terus ada dalam hati setiap kita. Kadang-kadang berapa banyak dari kita ketika kita mendengarkan firman, kita sibuk untuk bermain HP, kita main hal yang lain, gambar-gambar, lempar-lemparan surat. Coba kita belajar. Jangan sampai firman itu dicuri iblis. Jangan sampai firman itu diambil daripada kita. Tapi biarlah kita terima firman itu. Kita taruh dalam hati kita. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya firman itu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pada kenyataannya, sering dari kita pulang dari gereja, terkadang setelah dengar ibadah online, firman Tuhannya lupa. Hati-hati, jangan sampai iblis mencuri kebenaran firman itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lukas pasal yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Orang yang hanya mendengar firman yang di tanah batu-batu ini seperti orang yang sudah dengar ada makanan enak, dibeliin makanan itu sama temennya, udah sampai depan muka kita, kita gak mau makan makanan itu. Kita dengar, oh itu makanan enak, oh itu ada makanan enak. Temen kita beliin buat kita, dikirimin ke rumah kita. Udah sampai di rumah kita, kita gak mau makan. Itu adalah seperti orang yang benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang yang hanya dengar tapi tidak mau melakukan firman. Orang yang udah dikasih makan, semua orang tahu ini makanan enak, dibeliin makanannya tapi kita nggak mau makan. Belum melakukan firman tapi udah menyerah. Belum melakukan firman tapi udah menyerah. Aduh susah ini firman. Aduh kalau saya melakukan ini, aduh saya begini, aduh saya begitu. Belum melakukan firman udah menyerah. Tidak kuat terhadap tantangan. Tidak kuat untuk kita bisa bertahan dalam iman kita, dalam kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 12-15. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ayat yang ke-13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kadang untuk kita melakukan firman itu sama seperti masuk pintu yang sesak. Memang tidak mudah. Kalau mudah semuanya bisa. Tapi saya mau setiap jemaat Tuhan pada malam hari ini yang mendengar kebenaran ini, kita semua mau masuk jalan yang sesak ini. Sulit untuk dilakukan, tapi saya percaya ketika kita masuk jalan yang sesak itu, di ujungnya ada kehidupan. Ada kehidupan kekal yang menanti setiap kita. Amin. Ya, ketika Yesus di Taman Getsemani dia juga sama. Dia juga berlutut, dia berdoa, dia menangis, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yesus pun melalui jalan yang sempit, dia mau taat pada firman Tuhan. Memang tidak mudah, tapi bukannya tidak mungkin untuk kita lakukan. Percaya, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan yang izinkan kita lewat jalan yang sempit, Tuhan akan menyertai setiap kita. Kalau Tuhan izinkan kita melalui lembah kekelaman, Tuhan juga menyertai setiap kita. Kalau kita jatuh, Tuhan akan menopang setiap kita. Tidak akan pernah ditinggalkan orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan dengar firman, aduh tapi susah lalu ya. Aduh baca firman Tuhan pagi-pagi, aduh berat susah. Sebelum tidur berdoa, aduh udah ngantuk berat. Belajar kita melalui jalan yang sempit. Karena di ujung jalan itu ada kehidupan yang Tuhan berikan. Ada berkat yang Tuhan berikan pada setiap kita. Yang ketiga, di tengah semak duri. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di tengah semak duri ada kekhawatiran yang membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Aduh kalau saya lakukan firman Tuhan untuk buat baik sama orang, untuk jujur dalam bisnis, kapan saya bisa kaya? Dagang harus jujur, gimana bisa kaya? Dagang harus benar, gimana saya bisa kaya? Ada kekhawatiran di situ. Yang belum terjadi kita sudah takutkan. Yang belum terjadi kita sudah khawatirkan. Percayalah, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Haleluya. Jangan pernah khawatir. Jangan sampai kekhawatiran itu menghimpit setiap kita, membuat kita tidak bertumbuh. Benih itu mati karena kekhawatiran. Yang belum terjadi kita sudah khawatir. Jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Kita masuk zona nyaman, kenikmatan hidup. Firman Tuhan tidak bisa kita lakukan karena kita masuk zona yang terlalu nyaman. Anak-anak Tuhan kalau sudah masuk zona nyaman, artinya kita harus terima tantangan. Supaya kita bisa masuk zona iman, kita berperang dalam iman kita, sehingga kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman yang Tuhan janjikan pada setiap kita. Haleluya. Jangan pernah kekhawatiran menghimpit firman Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran membuat kita tidak bisa berpegang kepada firman Tuhan. Belum terjadi udah khawatir. Kadang-kadang pikiran itu mempermainkan hidup kita. Kekhawatiran mempermainkan firman Tuhan. Kita gak bisa bertumbuh dalam firman Tuhan karena kekhawatiran kita. Jangan sampai itu terjadi pada setiap kita. Melainkan kita harus seperti tanah yang keempat. Firman yang ditaburkan di tanah yang baik. Lukas 8 ayat ke-15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang simpan firman dalam hatinya, yang meremakan firman itu, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang ketika terima firman,
Dia menyimpan dalam hatinya seperti Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Simpan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan kitab, tetapi merenungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam. Percaya, anak Tuhan akan terus diberkati Tuhan oleh luar biasa. Kalau orang yang merenungkan firman Tuhan, otomatis sikap hidupnya harus dia hati-hati. Dia nggak berani sembarang melangkah, dia nggak berani sembarangan maju. Sebab demikian perjalanan orang yang memegang firman Tuhan, dia akan berhasil dan akan beruntung. Dan dalam hidupnya ada buah kehidupan. Bisa dirasakan oleh keluarganya, bisa dirasakan oleh komunitasnya. Orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti membangun rumah di atas batu. Lukas pasal yang ke-6 ayat 48-49 dikatakan, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat yang ke-49 berkata, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Mendengar tapi tidak melakukannya, sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang terjatuh di bebatuan, benih yang terjatuh di semak duri. Ia tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita mau bangun rumah kita di mana? Di tanah yang tanpa dasar apa di tanah yang punya batu yang kokoh? Firman Tuhan seperti batu yang kokoh. Ketika kita mendirikan bangunan di atas batu yang kokoh, niscaya bangunan itu tidak akan goyah. Meskipun ada badai datang, ada banjir datang, ada topan datang, masa-masa sukar, orang Kristen yang percaya pada firman, yang melakukan firman tidak akan goyah dalam hidupnya. Iblis boleh, kita hari ini boleh merasakan corona, tapi jangan sampai iman kita menghilang. Jangan sampai iman kita mundur daripada Tuhan. Sukacita kita mundur dari hadapan Tuhan. Damai sejahtera kita hilang. Tapi biarlah masa-masa sukar ini kita pegang firman Tuhan. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang tumbuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini, renungan yang singkat ini, sharing firman Tuhan yang singkat ini, saya berharap bisa menguatkan setiap kita. Tangkap ini, firman Tuhan yang sudah ditaburkan, saya percaya tidak akan kembali sia-sia. Itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati jemaat Tuhan sekalian. Supaya hidup kita terang, supaya kita bisa berjalan dalam kegelapan. Kegelapan tidak menguasai kita, sebab kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman yang ditaburkan saya percaya, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan pelihara firman itu dalam hati setiap kita. Dan firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah itu bisa dirasakan oleh setiap orang. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, kita mau angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Fokus pada Tuhan, pandang wajah Tuhan. Dan wajah Tuhan mengarahkan kepada kita. Tuhan memperhatikan setiap kita dimanapun kau berada. Tuhan berkati rumah tinggalmu. Tuhan berkati keluargamu. Engkau seisi rumahmu tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Berkat Tuhan tercurah atas setiap jemaat sampai selama-lamanya. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus akan menyertai setiap kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu ibadah HK jam 7 pagi. Dan ibadah bahasa Indonesia jam 9:30. Saya percaya setiap jemaat Tuhan jangan pernah lupa untuk mendengarkan live streaming ini. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. Oh,
luar biasa kebenaran firman Tuhan yang dahsyat yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Haleluya. Gimana? Terberkati? Yes, terberkati Iya, banget. haleluya. Saatnya Haleluya. kita mengubah hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan kita dengar pada malam hari. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Dimanapun kita berada, naik ucapan syukur kita buat Tuhan kita terus menerus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Yes. Yeay. Sama-sama yuk angkat suara kita. Semua. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua siap-siap melompat ya. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Oh, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. na 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 semuanya. Na 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 na. Oh yeah, na 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 na. na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Semua siap-siap. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semua rasakan keberkatan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, Na 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 yeah. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah berikutnya, ibadah online yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.